Oke lur, kita lanjut perjalanan ini lur. Abaikan mata-mata genderuwo itu lur. Saya merasakan sesuatu, bau aromanya berbeda lur. Saya merasakan aroma yang sangat berbeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wahai pelancong berambut semrawut, tapi niatnya kelihatan bersungguh-sungguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eyang, apakah engkau Syekh Abdurrahman, penjaga gerbang terakhir? Betul sekali. Aku adalah Syekh Abdurrahman, penjaga gerbang yang katanya keramat. Padahal aku ini lebih sering dibilang penjaga gerbang penuh jebakan batin dan tawa. Sebelum masuk ke alam pusaka itu, kau harus menjawab teka-tekiku. Insya Allah yang Insya Allah aku siap Syekh. Berikanlah ujanmu, teka-teki sulit yang jawabannya apapun, insya Allah saya akan mencobanya. Baiklah, dengarkan ini. Teka-teki yang pertama. Aku mempunyai 4 kaki, tetapi tidak bisa berjalan. Aku bisa dipakai duduk, tapi jika kau duduki aku di jalan raya, maka aku bisa membuatmu masuk rumah sakit. Cobalah kau tebak, apakah aku ini? Aduh, apa ya? 4 kaki tidak bisa berjalan. Aduh, apa lur? 4 kaki tidak bisa berjalan. Baik Eyang. Meja, bangku, apa kursi, Eyang? Salah semua jawabanmu. Yang dimaksud 4 kaki itu kan meja, bangku, kursi. Betul kan Eyang? Bener ya lur? Iya, memang betul. Tetapi bukan itu jawabannya. Lantas apa yang? Jawaban yang betul itu kursi plastik pas lagi hujan deras di jalan licin. Kamu duduk di situ, bisa nyungsep langsung ke IGD. Untuk beliau IGD.
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Mohon maaf yang lancang. Itu bukan teka-teki. Itu, aduh lur. Ini jebakan logika lur. Ini jebakan logika yang bercampur nasib buruk itu. Yang saya. Anak baik lur. Ada lagi teka-teki yang kedua. Coba kau jawab. Aduh, aku harus berpikir lebih berat ini lur. Silakan, silakan. Dengarkan ini. Aku bisa membuatmu kenyang tanpa makan. Aduh, apa ini lur? Bisa membuatmu tertawa, tapi juga bisa membuatmu pusing 7 keliling. Aku datang dari kepala orang, tapi bukan ilmu. Apakah aku ini? Coba kau jawab. Allahu Akbar. Kepala bukan ilmu. Datang dari kepala. Sebentar. Eyang, saya berpikir dulu. Halusinasi. Apakah itu mimpi, Eyang? Masih salah. Ini apa namanya? Korban mushroom Eyang. Bukan itu jawabannya. Aduh, pusing saya. Saya menyerah Eyang, monggo jelaskan. Baik. Jawabannya adalah omongan tetangga yang katanya punya info akurat. Padahal katanya dari grup WhatsApp keluarga. Dok belum. Ya ilahi omongan terus lo. Ya Allah, sing bener yang tolong yang ajak iku yang sing bener Masya Allah. Ini teka-teki atau aduh. Tolong yang ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Iya. Nanti saya cerna yang menyerah kedua kalinya saya yang induk melulur informasi WhatsApp dari warga lur. Inillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, monggo yang lanjutkan lagi yang lebih efektif lagi yang bisa saya menjawab yang monggo. Ya memang itu jawabannya. Ketawa kamu. Cok belum. Ada lagi nih. Satu lagi. Dengarkan. Aku suka dicari saat tugas menumpuk. Aku selalu ada di saat kerjaan mendesak. Dan aku adalah penolongmu saat deadline. Iya, mohon yang. Ketawa dulu. Iya. Coba tebak. Siapakah aku ini? Astagfirullahaladzim lur. Penolongmu di saat deadline lur. Gusti Allah Pangeran. Wah ini pasti nih. Ini pasti kali ini jawaban saya pasti benar yang. Ini yang mohon maaf yang. Ini kerjaan mendesak dan saya berpikir saat deadline. Penolong saya. Sebentar yang saya pikir dulu yang. Sebentar. Kalau saya lagi putek saat deadline
Ini adalah salah satu pencari inspirasi yang semangat maseh. Kopi Eyang, kopi ini pasti seruput. Gerbet ini. Kopi yang ini jawabannya pasti kopi nih. Kamu itu pikirannya ngopi. Salah. Lah, salah lur. Lantas apa yang? Salah lah. Jawaban yang benar itu aplikasi pengunduh video lucu yang membuat kamu gak jadi kerja. Dok belo, oh alah, ya. Aduh, ya yang. Aduh, kenapa otak saya tidak sampai situ ya lur? Ada aja ini lur. Masya Allah. Aduh. Ya yang saya nyerah untuk perihal ini saya up. Aduh. Oh, ya memang itu. Iya yang, monggo yang. Kopi. Terus, Jiang. dengarkan. Teka-teki yang kuberikan barusan bukanlah sekedar candaan. Di balik tawa tersembunyi hikmah. Ketahuilah, orang-orang zaman sekarang terlalu serius mengejar dunia. Hingga mereka lupa bahwa tawa yang tulus adalah salah satu pintu menuju cahaya. Allah menyukai hamba yang hatinya lapang, yang bisa menangis karena takut kepadanya, tapi juga bisa tersenyum karena yakin akan kasih sayangnya. Pusaka Lailatul Qadar bukan hanya akan jatuh ke tangan orang yang kuat dan pandai, tetapi ke tangan mereka yang memiliki hati yang ringan dari dendam, ringan dari angkuh, dan ringan dari beban dunia yang tak perlu. Endos, Jiang. kau tahu kenapa aku memberimu teka-teki konyol? Nggak tahu yang. Karena orang yang tidak bisa tertawa tidak akan mampu menyerap cahaya yang lembut. Ia akan kaku, akan keras, dan akhirnya hancur oleh cahayanya sendiri. Tertawalah, tetapi jangan lalai. Seriuslah, tetapi jangan murung. Di tengah kesungguhanmu dalam menjemput amanah, jangan tinggalkan sisi manusiawimu. Insya Allah yang. Insya Allah. Karena cahaya Lailatul Qadar itu bukan hanya turun di atas kepala yang penuh hafalan, tetapi juga pada hati yang jernih, yang tidak menghakimi,
tidak meremehkan, dan masih bisa melihat kelucuan hidup tanpa kehilangan arah. Oh, Yang, insya Allah Yang. Lantas apakah harus sekarang Eyang? Tunggu sejenak, wahai anak tangguh, dirimu Blendos. Aku belum menyampaikan bagian terpenting dari semua perjalananmu. Yang. Ji. Monggo Yang. Dengarkan. Inilah kesempatan langkah sepanjang zaman. Lendos, Yang. ketahuilah bahwa kesempatan yang kini berada di hadapanmu bukan sekedar kesempatan biasa. Ini adalah satu dari ribuan tahun yang hanya Allah izinkan turun ke dunia. Pusaka Lailatul Qadar bukan seperti pusaka lainnya yang dapat direbut oleh kekuatan atau dimiliki oleh keturunan. Pusaka ini adalah pancaran rahmat Allah yang diturunkan untuk umat manusia sebagai suluk penerang zaman yang kian gelap. Masya Allah. Ia tidak bisa dicari oleh pencari dunia, tidak bisa ditemukan oleh mata yang hanya melihat dunia luar. Ia hanya datang kepada mereka yang membawa dunia di tangannya, tapi menaruh akhirat di hati. Yang. Wahai Blendos, Yang. engkau harus tahu, pusaka ini turun untuk membawa perubahan, bukan sekedar untuk kekuatan pribadi. Di dunia ini sedang menuju lorong yang dalam, zaman di mana manusia semakin bising, namun hatinya sunyi. Semakin ramai, namun jiwanya sepi. Pusaka ini turun untuk membangunkan hati yang telah tertidur, menyentuh jiwa-jiwa yang hampa, dan menghidupkan cahaya dalam dada manusia yang tersesat. Yang. Engkau bukan hanya sedang mencari pusaka, engkau sedang membawa tugas zaman. Jika pusaka ini benar-benar jatuh ke tangan manusia yang hatinya jernih, maka akan lahir peradaban baru yang penuh cinta, ilmu, dan cahaya. Masya Allah. Namun,
Jika ia jatuh ke tangan yang salah, maka akan lahir kegelapan yang menenggelamkan banyak hati dalam kesesatan. Subhanallah. Jiang, Ingat, tanda zaman telah dekat. Tahukah kau, Pendas? Jiang, Tanda-tanda zaman telah nyata. Ilmu diperdagangkan, kebenaran dikompromikan, dan kebatilan dibungkus dengan retorika yang memikat. Di tengah kekacauan ini, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan umat. Apakah dirimu tahu apa itu? mohon maaf Yang. Saya tidak tahu. Monggo, saya minta untuk dijabarkan semuanya Yang. Dengarkan ini. Cahaya dari langit yang pernah turun di malam Lailatul Qadar. Dan kini, untuk pertama kalinya setelah sekian abad, cahaya itu akan muncul kembali dalam wujud pusaka. Subhanallah. Dan dunia akan berguncang melihatnya. Subhanallah. Tapi yang bisa melihat bukan mata yang terbuka, melainkan hati yang tersingkap. Masya Allah. Maka kau harus mengingat ini baik-baik, Pendas. Jiang, Pusaka Lailatul Qadar tidak akan memberimu kekuasaan, tetapi akan memberimu tanggung jawab yang sangat berat. Ia tidak akan membuatmu lebih tinggi, kecuali kau mau lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hambanya. Ia tidak akan memuliakan di hadapan manusia, kecuali engkau rela menjadi pelayan bagi mereka yang tertindas. Cahaya yang hidup di dalam diri. Pendas, Jiang, pusaka itu bukan benda mati. Ia adalah cahaya yang hidup. Ia akan berbicara padamu. Ia akan memilih jalan yang harus kau tempuh. Tapi hati-hatilah. Karena jika hatimu mulai condong pada dunia, cahaya itu akan meninggalkanmu tanpa sepatah kata. Jagalah hatimu dari 3 perkara: kesombongan, ketamakan, dan keputusasaan. Jiang, insya Allah. Karena 3 itulah yang mampu memadamkan cahaya walau secemerlang apapun ia datang. Dan ingat, meskipun kau yang memegang pusaka itu, engkau bukan pemiliknya. Jiang, Engkau hanya dititipi agar kelak dirimu
wariskan kepada generasi berikutnya yang lebih butuh cahaya di zaman yang jauh lebih gelap dari ini. Jihang. Jika kau lolos dari ujian ini, maka kau bukan lagi hanya seorang pengembara. Kau akan menjadi pembawa pesan langit. Masya Allah. Penyambung rahmat yang selama ini dirindukan bumi. Subhanallah. Maka jangan hanya siapkan kekuatan, tapi siapkan kerendahan hati. Jangan hanya siapkan ilmu, tetapi siapkan cinta. Jangan hanya siapkan akal, tapi siapkan keyakinan. Karena pusaka ini akan turun hanya kepada mereka yang percaya, bahkan sebelum melihat. Insya Allah yang aku siap, Syekh. Dengan izin Allah, aku akan menjaga cahaya ini. Bukan untuk diriku, tetapi untuk mereka yang telah lama menunggu fajar di tengah gelapnya zaman. Subhanallah, Lur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Prindos, akhirnya kau datang. Mohon maaf ya. Apakah benar engkau Syekh Ahmad Dabbas, pemegang cahaya pertama dari langit tersebut? Benar, dan diriku telah menunggumu sejak lama. Karena pusaka ini yang dahulu kuterima dalam sujud penuh tangis telah kutanamkan di tempat ini agar kelak dipetik oleh seseorang yang telah melewati jalan panjang seperti yang telah engkau tempuh. Ulurkan tanganmu. Inilah pusaka Lailatul Qadar. Batu itu bukan sekedar batu. Ia menyimpan ilmu dari malam paling suci. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ia menyimpan rahasia wahyu, rahasia ilham, dan rahasia kebenaran. Wahai Prindos, batu biru itu adalah bentuk fisik dari cahaya yang dahulu kuterima dalam sujudku. Ia adalah cahaya yang turun dari langit, dikirim untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun, cahaya itu tidak akan memihak siapapun yang masih menyimpan dunia dalam hatinya. Kini,
Tidak kuserahkan pusaka itu kepadamu. Bukan sebagai milikmu, Glendos, tetapi sebagai amanah. Dan ketahuilah, amanah itu bukan tentang kehormatan. Ini tentang pengorbanan, tentang sepi, tentang langkah tanpa pengakuan. Banyak orang ingin terlihat terang, tapi tak mau dibakar oleh cahaya. Cahaya ini akan memuji jiwamu lebih dari apapun. Ia akan memperlihatkan keburukan orang lain, tapi juga memperlihatkan keburukanmu sendiri. Maka, jangan sombong karena kau memegangnya, Glendos. Justru kau harus lebih rendah hati dari siapapun. Dengan pusaka itu, kau akan melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak teraba, dan mengetahui yang tak terkatakan. Tetapi itu semua hanya akan menjadi petaka bila kau mulai merasa memiliki. Sebab cahaya ini tidak bisa dimiliki. Ia hanya bisa dijinakan oleh hati yang bersih. Jika kau berhasil menjaga pusaka itu, maka dunia akan melihat kebangkitan kembali cahaya hikmah. Tapi, jika kau gagal, maka batu itu akan kembali ke langit, dan dunia akan tenggelam dalam kabut kebodohan. Wahai Glendos, bawalah pusaka itu ke dunia, tapi jangan kau pamerkan. Gunakan ia seperti air yang mengalir. Mengalir diam tapi memberi hidup. Jadilah bayangan dari pohon hikmah, tempat manusia berenang dan merenung. Jadilah penyalur cahaya, bukan pemiliknya. Jadilah pelita, bukan matahari yang membakar, tapi lentera yang menuntun dalam gelap. Kembalilah, Glendos. Dunia menunggu. Zaman telah gelap. Dan engkau adalah cahaya kecil yang membawa sinar Lailatul Qadar. Jadilah rahmat, bukan kehancuran. Jadilah penuntun, bukan pemuasa. Jadilah hamba yang benar-benar memuliakan amanah ini. Wahai Glendos, dengarkan baik-baik. Apa yang kini ada dalam dadamu bukanlah sekedar pusaka. Ia adalah titipan langit. Dan ketahuilah, titipan yang datang dari langit tidak turun kepada manusia yang ingin tinggi, tapi kepada mereka yang rela menjadi tanah agar yang lain bisa tumbuh. Pusaka Lailatul Qadar ini bukan untuk membuatmu diagungkan, Glendos. Ia adalah beban ringan bagi yang ikhlas, tapi akan terasa berat bagi yang ingin dipuji.
seperti embun pagi yang tampak kecil, namun ia memberi hidup pada seluruh dedaunan. Wahai anak jiwa pencari, jangan merasa bangga karena kau telah menerimanya. Justru kini, kau sedang memasuki jalan sunyi yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa yang sabar. Karena cahaya ini bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dibawa diam-diam dalam langkahmu. Dalam diam, dalam doa, dalam akhlakmu. Ingatlah, Gendos, cahaya sejati tak butuh sorak-sorai. Ia bahkan bekerja paling dalam ketika tidak terlihat. Usaha itu akan bercahaya bukan saat kau menunjukkan pada dunia bahwa kau memilikinya, tetapi saat kau menggunakannya untuk menuntun mereka yang akan mencacimu. Ketika engkau disakiti, lalu kau balas dengan kasih, maka saat itulah pusaka itu menyala. Saat engkau tidak menjawab hinaan dengan kebencian, tetapi dengan doa, maka saat itulah ia bekerja. Dan ketika engkau memilih diam di atas tempat kosong, memilih memalah demi menjaga kedamaian, maka kau sedang menjadi saluran cahaya Tuhan. Mengenai amanah, Gendos. Amanah itu seperti air. Ia bening, jujur, dan mengalir ke tempat yang paling rendah. Maka, jika hatimu masih ingin naik dan lebih naik, maka air ini tidak akan tinggal lama. Tapi jika engkau menjadi lembah yang tenang, ia akan tinggal, menetap, dan tumbuh menjadi mata air. Engkau akan menghadapi dunia yang bising, dunia yang suka menyangka, cepat menuduh, dan haus pengakuan. Jangan kau lawan dunia dengan kemarahan. Lawanlah dengan kelembutan. Karena dunia sedang kehausan. Bukan sedang kehausan bukan karena argumen, tetapi karena keteladanan. Jadilah orang yang tetap berdiri di jalan yang lurus, meski semua mengejekmu. Jadilah pelita kecil di tengah badai malam, meski tak ada yang menyadari kehadiranmu. Karena pusaka itu akan terus membimbingmu jika engkau membimbing orang lain dengan cinta. Ingat ini, wahai Gendos. Tugasmu bukan mengalahkan yang jahat, tapi menerangi yang gelap. Ada kegelapan tidak hilang karena dipukul, tapi karena diberi cahaya. Maka, jika kau bertemu dengan kebodohan, berilah ilmu. Jika kau bertemu dengan kesesatan, berilah pelukan.
Jika kau bertemu dengan keangkuhan, berilah doa yang diam. Karena pusaka itu bukan tombak untuk menusuk, tapi lentera untuk menuntun. Dan bukan semua orang akan mengerti langkahmu. Bahkan, akan ada saat di mana kau merasa sendiri, merasa sepi, ditinggal, dan bahkan difitnah. Tapi jangan goyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba yang membawa cahayanya. Dan ingatlah, Pendos, jangan takut jadi kecil. Jika suatu hari dunia menertawakanmu, meremehkanmu, dan menganggapmu gila karena jalan yang kau pilih, maka ucapkanlah dalam hatimu, aku bersama Tuhan yang Maha Lembut. Karena sesungguhnya semakin kecil engkau di hadapan manusia, semakin besar engkau di hadapan langit. Jangan takut menjadi kecil, karena yang kecil tak terlihat, dan yang tak terlihat tidak diserang. Tapi dari sana cahaya tumbuh, dari akar yang tersembunyi, dari air yang mengalir tanpa suara, dari jiwa yang tak menuntut dibalas. Disitulah kekuatan pusaka itu tumbuh dalam diam yang ikhlas. Apakah kau mendengarkan apa yang saya ucapkan, Pendos? Kini, cahaya itu bersamamu. Bawalah ia bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk dunia yang sedang lupa arah. Jadilah pelita, bukan yang membakar, tapi yang menghangatkan. Bukan yang menyilaukan, tapi yang menuntun jalan pulang. Karena bagai airnya, yang benar-benar membawa pusaka itu bukanlah yang memegangnya, tapi yang mampu menjaga dengan hatinya. Wahai Pendos, dengarlah dan simpanlah dalam jiwamu. Pusaka itu bukan hanya cahaya, bukan hanya kunci. Ia adalah obat, penyembuh yang turun dari langit untuk jiwa-jiwa yang terluka. Untuk hati yang pernah menggenggam pusaka, tetapi tidak tahu bagaimana menyentuh maknanya. Untuk mereka yang memiliki warisan ilahi, tetapi hatinya masih terhalang oleh debu dunia. Banyak manusia memegang kebenaran, tapi tidak merasakannya. Mereka membaca ilmu, tapi tidak menyelaminya. Mereka menghafal hikmah,
tapi tidak pernah hidup bersama hikmah itu. Maka pusaka itu akan menjadi obat bagi jiwa yang pernah memegang cahaya, tapi kehilangan arah. Pusaka itu bukan datang untuk membangunkan yang bodoh. Karena sesungguhnya dunia tidak kekurangan orang-orang yang pintar. Tapi ia datang untuk mengobati orang-orang yang terlalu cerdas hingga lupa cara bersyukur. Terlalu pandai hingga tidak tahu cara berserah. Dunia tidak kekurangan gelar, tetapi kekurangan keikhlasan. Tidak kekurangan ceramah, tetapi kekurangan kasih. Tidak kekurangan pemimpin, tetapi kekurangan pelayan yang merendahkan diri di hadapan manusia. Pusaka itu adalah pengingat. Grendos, ketahuilah, pusaka itu bukan untuk mereka yang haus akan kuasa, tapi untuk mereka yang haus akan makna. Ia datang bukan untuk menunjuk salah, tetapi untuk memeluk yang tersesat. Ia bukan api. Ia bukan api yang membakar, tapi embun yang mendinginkan dendam dan luka. Bawalah pusaka itu kepada mereka yang telah lelah berpura-pura bahagia, yang tersenyum di luar tapi retak di dalam. Bawalah kepada mereka yang pernah bertakwa, tapi hatinya kering. Bawalah kepada mereka yang pernah sakti, tapi jiwanya mati. Karena pusaka itu adalah penyambung antara ilmu dan cinta, antara kekuatan dan kelembutan. Ingat, jangan pernah berkata, aku lebih tahu. Tetapi katakanlah, aku ingin menuntunmu pulang. Karena pusaka itu hanya akan terus bersinar jika engkau menundukkan dirimu di hadapan sesama. Dunia hari ini penuh dengan racun yang tidak terlihat. Racun kesombongan yang dibungkus keilmuan. Racun kedengkian yang dibungkus semangat. Racun kehormatan yang dibungkus ibadah. Maka engkau, Grendos, bukan datang membawa pedang, tetapi membawa penawar dari langit yang akan menyentuh hati tanpa menyakiti. Pusaka itu akan menjadi penyejuk di padang yang panas, menjadi embun di pagi bagi jiwa-jiwa yang kelelahan, menjadi jembatan bagi mereka yang kehilangan arah menuju Tuhan. Dan jika kelak kau bertemu dengan orang-orang yang berkata bahwa mereka telah lama memiliki cahaya, maka jangan menghakimi. Tanyakanlah, apakah engkau ingin merasakannya kembali? Karena tugasmu bukan membenarkan, tetapi menghidupkan kembali cinta mereka yang pernah redup. Ingatlah, yang menyelamatkan bukan kekuatan, tapi kelembutan hati.
yang menyadarkan bukan tentang apa yang mereka sampaikan, tapi ketulusan yang menuntun bukan tangan yang menunjuk, tetapi langkah yang direndahkan dengan kasih. Dan ketika dunia kembali gelap, dan manusia mulai kehilangan harap, maka engkaulah yang akan berjalan pelan di tengah-tengah mereka. Bukan untuk menonjol, tapi untuk menjadi berita kecil yang cukup. Untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengirimkan cahayanya ke bumi. Pusaka itu telah bersamamu, wahai pendos. Maka berjalanlah. Bukan dengan langkah para raja, tetapi dengan langkah orang-orang saleh yang tidak pernah disebut, tetapi selalu dirindukan doa-doanya. Karena dalam dunia yang penuh bunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendengar suara hati. Dan dalam dunia yang penuh cahaya palsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai mereka yang membawa sinar sejati. Jadilah pembawa cahaya, bukan untuk disorot, tapi untuk menerangi jalan mereka yang lupa arah pulang. Wahai pendos, dengarlah suara langit yang terakhir. Setiap langkahmu setelah ini bukan lagi langkah pribadi. Setiap nafasmu adalah titipan. Setiap kata yang kau ucapkan adalah pesan. Maka, berhati-hatilah, wahai penjaga cahaya. Karena dunia kini akan mengujimu bukan dengan pertempuran, tapi dengan pujian. Dan ujian pujian lebih mematikan daripada pedang. Engkau akan keluar dari gerbang ini, kembali ke bumi yang bising. Dunia tidak tahu cahaya apa yang kini kau bawa. Mereka akan bertanya-tanya. Sebagian akan meragukanmu. Sebagian akan mengagungkanmu. Tapi jangan kau terbang karena pujian. Dan jangan kau tumbang karena celaan. Jadilah seperti air, mengalir di tempat yang rendah, namun menghidupkan setiap yang disentuhnya. Jika mereka bertanya, apa yang kau bawa? Tersenyumlah pendos, dan katakanlah, aku hanya membawa cinta yang turun dari langit. Dan biarkan mereka merasakannya. Bukan karena kau menjelaskan, tapi karena kehadiranmu membawa ketenangan. Kelak, akan ada jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Akan ada yang datang padamu orang-orang yang terluka, yang lelah menghafal tapi tak pernah merasakan, yang banyak berbicara, tapi hampa dan makna. Mereka bukan musuhmu. Mereka adalah ladang cahaya yang harus kau sirami dengan kasih.
Jangan bangga jika banyak yang mengikutimu. Banggalah jika ada satu hati yang kembali mencintai Allah karena melihat akhlakmu. Karena bukan jumlah yang dicatat langit, melainkan ketulusan yang menetes garis setiap perbuatan. Dan ingatlah, kau tak perlu selalu kuat. Bahkan malaikat pun berlutut ketika melihat kelembutan seorang hamba yang menangis dalam sujud. Maka, jika hatimu lelah, jangan berpura-pura tegar. Kembalilah dalam doa, dan biarkan pusaka itu menyembuhkanmu terlebih dahulu, sebelum menyembuhkan orang lain. Tugasmu telah dimulai. Gerbang akan terbuka, wahai pendos. Dan jalan panjang telah menantimu. Tapi yakinlah, selagi hatimu tetap jernih, pusaka itu akan membimbingmu dalam sunyi. Dan ketika semua suara tak lagi bisa dipercaya, dengarkanlah zikir di dadamu. Disitulah cahaya itu bersemayam. Jangan cari kemenangan, cari ridho. Karena kemenangan akan berlalu, tapi ridho Allah adalah tempat kembalimu. Dan bila suatu hari engkau telah sangat tua, rambutmu memutih, tubuhmu lelah, dan dunia telah lupa siapa dirimu, maka pusaka itu akan tetap bersinar. Karena ia tidak pernah lahir untuk dikenang, tapi untuk menyinari. Kau rasakanlah, pendos. Gerbang itu akan terbuka. Kembalilah ke duniamu. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah, Lur. Masya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa, Lur. Ini yang saya dapatkan, teman-teman. Sungguh keajaiban yang sangat luar biasa, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba langsung gempa, Lur. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Oke, Lur. Ini saya bungkus lagi, teman-teman. Saya tidak bisa untuk menjelaskan apa-apa lagi. Tidak bisa berkata-kata banyak lagi, Lur. Nanti ini saya bawa dulu ke rumah. Nanti saya klarifikasikan semuanya, ya, Lur. Tentang apa yang keajaiban yang saya dapatkan ini. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semuanya. Apa yang telah dikatakan dari beliau, semuanya, Lur, Masya Allah. Oke, teman-teman, saya entelek sumpah, Lur. Saya sampai entelek, Lur. Oke, teman-teman semuanya,
dimanapun kalian berada. Oke lur, nanti saya klarifikasikan lagi ya lur. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti saya sambung lagi videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya. Tunggu semuanya klarifikasi selanjutnya ya lur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.